Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mini Pratiwi dengan NIM 2023 01010178. Di sini saya akan menafsirkan surah Al-Fatihah dari ayat 1 hingga ayat ke-7. Surah ini mengandung pokok-pokok keimanan seperti pengakuan akan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan dimintai pertolongan, serta pemahaman tentang hari pembalasan. Seperti ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna ayat pertama dari surah Al-Fatihah ini mengajarkan bahwa setiap aktivitas harus dimulai dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk penghambaan dan niat yang tulus. Ayat kedua yang berbunyi Alhamdulillahirrabbilalamin, yang artinya segala puji bagi Tuhan semesta alam. Makna dari ayat kedua ini yaitu menumbuhkan rasa syukur dan pengakuan bahwa seluruh kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makna dari ayat ketiga ini yaitu Allah adalah sumber kasih sayang yang tiada batas bagi seluruh makhluk. Selanjutnya ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya yang menguasai hari pembalasan. Makna dari ayat keempat ini yaitu menanamkan kesadaran akan tanggung jawab dan keadilan Allah pada hari akhir. Selanjutnya ayat kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Makna dari ayat kelima ini yaitu menegaskan ketauhidan dalam ibadah dan ketergantungan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ayat keenam yang berbunyi Ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna dari ayat keenam ini yaitu permohonan agar selalu mendapat petunjuk dan bimbingan menuju kebenaran. Yang terakhir ayat ketujuh yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Makna dari ayat terakhir ini yaitu mengajarkan pentingnya meneladani orang saleh dan menjauhi jalan kesesatan. Jadi surah Al-Fatihah ini mengandung ajaran pokok pendidikan Islam, yaitu mengenal dan mencintai Allah, yaitu tauhid. Yang kedua bersyukur dan berakhlak mulia, dan yang terakhir disiplin, bertanggung jawab dan terus memohon bimbingan dalam hidup. Selanjutnya saya akan menafsirkan Quran surah Al-Isra ayat 24 dan Quran surah Asy-Syu'ara ayat 18. Yang pertama Quran surah Al-Isra ayat 24. Surah ini yang memerintahkan untuk berbuat baik dan merendahkan diri kepada orang tua dan dengan penuh kasih sayang. Makna dari surah Al-Isra ayat 24 ini yaitu menanamkan nilai bakti, hormat dan kasih sayang kepada orang tua sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Quran surah Asy-Syu'ara ayat 18. Surah ini yang menggambarkan dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Makna dari surah ini yaitu mengajarkan keteguhan, kebenaran, menyampaikan kebenaran, dan adab berdakwah meskipun harus menghadapi penguasa-penguasa yang zalim. Selanjutnya saya akan menafsirkan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ayat ini menegaskan jadi pondasi pendidikan Islam yang mengajarkan pentingnya membaca, menuntut ilmu, dan mengaitkan pengetahuan dengan iman. Selanjutnya saya akan menafsirkan surah Al-Alaq
ayat 1 hingga 5. Ayat ini yang menjadi pondasi pendidikan Islam yang mengajarkan pentingnya membaca, menuntut ilmu, dan mengaitkan pengetahuan dengan iman. Yang ayat pertamanya berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, makna dari ayat pertama ini yaitu Allah memerintahkan manusia untuk membaca dan mencari ilmu dengan menyebut namanya. Selanjutnya ayat kedua yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq, yang artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Makna dari ayat ini yaitu manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, namun Allah memulihkannya dengan akal dan ilmu. Selanjutnya ayat ketiga yang berbunyi Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nah, makna dari ayat ketiga ini yaitu Allah memerintahkan membaca untuk kedua kalinya, menandakan pentingnya ilmu dan bahwa Allah memberi ilmu sebagai karunia-Nya. Selanjutnya ayat keempat yang berbunyi Allazi 'allamal bil qalam, yang artinya yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam, yaitu pena. Nah, makna dari ayat keempat ini yaitu Allah mengajarkan manusia kemampuan menulis dan mencatat ilmu pengetahuan. Selanjutnya ayat kelima yang berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya dia mengajarkan kepada manusia yang tidak diketahuinya. Nah, makna dari ayat kelima ini yaitu semua pengetahuan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya belajar sebagian dari kecil ilmunya yang sangat luas. Nah, jadi surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ini menegaskan bahwa pendidikan Islam dimulai dari membaca, menulis, dan berpikir dengan kesadaran ilahiyah. Baik, selanjutnya saya akan menafsirkan surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20. Jadi surah Al-Ghasyiyah ini berarti peristiwa yang meliputi hari kiamat yang dahsyat dan menutupi seluruh makhluk dengan ketakutan. Surah ini menggambarkan dua golongan manusia di akhirat, yaitu golongan yang celaka yang mukanya tertunduk karena azab, dan yang kedua golongan yang bahagia, yaitu yang wajahnya berseri-seri karena balasan amal baiknya. Nah, ayat 17 hingga 20 ayat-ayat ini yang mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta, seperti unta, langit, gunung, dan bumi. Nah, makna dari ayat 17 hingga 20 ini adalah agar manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk mengenali kekuasaan Allah melalui ciptaannya. Ayat ini menegaskan bahwa alam merupakan sumber pembelajaran dan refleksi spiritual, bukan hanya objek pengamatan fisik. Nah, di dalam konteks pendidikan Islam, yaitu tafsir Tarbawi, bagian ini mengandung nilai-nilai seperti pentingnya berpikir kritis dan ilmiah dalam memahami ciptaan Allah. Yang kedua, dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan keimanan. Dan yang terakhir, mengajarkan manusia untuk bersyukur dan rendah hati atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi surah Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20 ini mengajarkan manusia untuk belajar dari alam, menggunakan akal dan iman. Tujuannya adalah agar manusia menjadi hamba yang berpikir, berilmu, dan beriman, menjadikan alam semesta sebagai sarana pembelajaran menuju pengenalan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penafsiran Quran surah Ali Imran ayat 188 hingga 191, yang dimana ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Yang dimana artinya jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang yang gembira dengan apa perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan dan suka dipuji atas perbuatan yang mereka anggap baik, mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi janganlah kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab.
Kemudian ayat selanjutnya ayat 189 yang dimana walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Selanjutnya ayat 91 atau ayat terakhir dalam Quran surah Al-Imran ini yang dimana bunyinya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar, yang artinya orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, adapun makna dari makna yang terkandung dari Quran surah Ali Imran ayat 188 hingga 191 ini 188 hingga 191 ini mengajarkan bahwa pendidikan ini harus bersifat integratif. Ia harus menyandingkan zikir atau tafakur yaitu akal. Tujuannya adalah menghasilkan individu yang berilmu tinggi, berakhlak mulia, jauh dari sombong, dan menggunakan ilmunya untuk mengenal serta mengagungkan Allah. Dan yang terakhir penafsiran Quran surah Al-Hajj ayat 41 yang dimana ayatnya berbunyi alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi akibatul umur, yang artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf atau kebaikan, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah kembali segala urusan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.